Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Amen. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sapa dulu kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Dan saya yakin dan percaya bahwa sukacita surga telah turun di tempat ini. Dan kita akan masuk ke dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu dan percaya bahwa Allah sumber kehidupan telah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Semua siap untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini? Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan, pencipta alam semesta, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami dengan hati yang penuh dengan sukacita boleh hadir di rumah Tuhan. Boleh hadir menghampiri Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur Tuhan. Untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Yang selalu beserta dengan kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan kami. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan menyukakan hati Engkau. Kami juga berdoa buat rekan-rekan jemaat yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka ke rumah Tuhan dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan kami percaya kami mau bersukacita bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini dan memuliakan nama Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan sama-sama percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, selamat berkumpul dalam kasih-Nya Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini Tuhan berikan kesempatan yang baik untuk kita boleh bersama-sama menikmati keberadaan Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari arahkan setiap apapun yang kita bawa, setiap apapun kondisi kita saat ini hanya kepada Tuhan. Karena Dia saja yang layak menerima segala pujian penyembahan kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari buka hati, buka pikiran kita, buka hidup kita. Biar Allah bebas bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Berharap padamu.
bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semua darimu, semuanya darimu. Amin. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semua semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah benteng perlindungan kita. Dia Allah yang selalu ada buat kita sekalian. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sama-sama dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Itulah kasih Allah yang tidak pernah lalu dari kehidupan kita. Yuk sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
setia. Engkau tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Mungkin setiap kita menghadapi musimnya sendiri-sendiri, berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi marilah saat ini kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah lalu dari kehidupan kita. Biarlah hidup kita yang masih ada, yang masih Tuhan percayakan, bisa Tuhan pakai, Tuhan layakkan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup melakukannya bagi kita. Amin. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
bawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Haleluya. disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. dalam segenap jalanku, Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. haleluya. Kau layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu indah, kasih-Mu besar. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, musim kami berganti, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat keberadaan-Mu yang selalu baru setiap hari buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan selalu beri buat kami. Untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberi bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang menguduskan setiap rupiah yang kami berikan. Itu boleh berguna dan layak dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Pekerjaan-Mu baik di tempat ini maupun ke tempat-tempat lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang bertugas dalam kolektan juga. Supaya mereka juga boleh mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, selamat memberi bagi Tuhan. Tuhan saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk sebuah keluarga.
Pak Ruben dan Ibu Vero, karena mereka akan menyerahkan anak Kriselita Theodorus ke dalam tangan Tuhan. Saudara, sungguh satu anugerah Tuhan apabila ada satu keluarga menerima berkat Tuhan, yaitu Tuhan menganugerahkan seorang anak. Ya. Saudara, Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak. Ya. Gereja Rehoboth sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak datang kepada Tuhan, menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan mendoakan, Tuhan memberkati anak itu. Saudara-saudara, yang penting adalah kita sebagai orang tua, kalau saudara diberkati seorang putra atau putri dalam keluarga saudara, patut kita mengucap syukur bahwa itu anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Empunya kerajaan surga. Owner. Ya. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan kita ahli waris dan kita mempunyai juga kerajaan surga. Puji Tuhan. Dan seorang anak ini dia dititipkan dalam keluarga kita. Oleh sebab itu tentu perlu kita memperhatikan perkembangan rohani dari anak kita. Memang gereja ada sekolah minggu, ada Victory Kids. Tapi anak-anak kita berhubungan atau datang ke gereja untuk ikut di dalam kebaktian sekolah minggu, paling saudara bertemu guru sekolah minggu itu 1 minggu, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi saudara, anak itu melihat dia bersama-sama dengan kita, dengan orang tua selama 24 jam sehari. Jadi semua yang kita lakukan dilihat oleh anak kita. Dan kita menjadi satu teladan, panutan. Ya. Di dalam hidup sehari-hari, terutama di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu seorang anak apabila sudah diserahkan pada Tuhan dan milik Tuhan, maka saudara ada 2 tangan yang tidak kelihatan menjaga anak kita. Dan tangan itu lebih berkuasa, lebih powerful dari tangan orang tua. Orang tua begitu mengasihi, memelihara dari kecil sampai besar. Tapi 2 tangan itu bukan hanya memelihara jasmani, tetapi rohani, bahkan dapat membawa anak kita, kalau percaya pada Tuhan, masuk ke dalam surga. Sebab itu saudara, pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk anak Kriselita Abigail Theodorus dengan nama ayah Ruben Theodorus dan Veronica Noviani. Ya, silakan ke depan. Mari saya undang saudara-saudara berdiri sama-sama. Kita punya satu kur, yaitu kuserahkan. Dan kita mengangkat tangan kita untuk memberkati anak Kriselita. Ya.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini keluarga yang berbahagia, Ruben dan Vero akan menyerahkan anaknya Kriselita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Hamba-Mu memberkati anak ini Tuhan. Dan kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan memelihara dia. Dari mulai saat ini sampai berapa lama dia ada dalam dunia ini. Dia belum menjadi anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua. Mengasihi Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Mari Tuhan berikan tubuh yang sehat. Rohani dan jasmani. Berikan hikmat dari surga kepada dua orang tua. Yaitu Ruben dan Vero. Untuk mendidik anak ini Tuhan. Menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulai saat ini anak Kriselita ada dalam tangan Tuhan dan kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupan anak ini. Dia adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami bisa syukur Engkau sudah mendengar doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan kalau kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu ini benih yang ditebarkan di tanah yang gembur akan bertumbuh banyak dan berbuah lebat sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini sekali lagi lambaikan tangannya. Sekali lagi congrats buat Ruben dan Vero atas penyerahan anak keduanya. Saya mengucap syukur kalau saya dan istri bisa terlibat banyak dalam perjalanan cinta mereka. Amin. Dari awal-awal Rubennya galau mendekati Vero, sekarang dia menyerahkan anaknya yang kedua. Saya mengucap syukur bahwa keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati. Dan saya yakin bahwa keluarga ini juga akan menjadi keluarga yang memberkati banyak orang. Amin. Bapak Ibu sekalian, bulan November ini kita akan banyak membahas tentang penginjilan atau evangelism. Sesuatu yang seharusnya menjadi naturnya dari anak-anak Tuhan. Ya, sesuatu yang harusnya menjadi sesuatu yang sangat umum dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena pesan terakhir dari Kristus sebelum Kristus kembali ke surga, naik ke surga, dia mengatakan bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, misi kita hanya satu. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Kristus melalui apapun yang kita lakukan. Dan itu merupakan sesuatu yang kita percayai sebagai gereja, khususnya gereja Rehoboth. Dari ketika saya kecil, saya selalu diberitahu bahwa kenapa gereja ini ada di tengah kota, karena tugas kita cuma 4. Bagaimana kita bisa memenangkan orang, bagaimana kita bisa membaptis orang, bagaimana kita bisa memuridkan orang, dan bagaimana kita bisa mengutus orang. Jadi ide besarnya adalah ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini, Bapak Ibu selesai ibadah dari sini, Bapak Ibu bukan hanya memperkenalkan Kristus ke keluarga Bapak Ibu sekalian, bukan hanya memperkenalkan Kristus kepada komunitas di mana Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan, tetapi juga bagaimana Bapak Ibu bisa melihat keluarga Bapak Ibu dan komunitas di mana kita dipercayakan Tuhan menjadi komunitas yang serupa dengan gambaran Kristus. Karena itu kita dipanggil. Karena itu kita dipanggil. Dan pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan adalah Move by the Gospel. Move
by the gospel, digerakkan oleh Injil. Seringkali kita berpikir Injil atau gospel merupakan bagian dari liturgi sebuah ibadah. Bagaimana kita bisa mendengar nasihat-nasihat atau tulisan-tulisan yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempersiapkan ini, saya tertarik dengan sebuah tulisan dari seorang yang namanya Timothy Keller. Timothy Keller ini adalah seorang pendeta dan pendiri dari Presbyterian Church di Manhattan. Dia bilang seperti ini, "The gospel is not advice to be followed, but power to be experienced." The gospel is not advice to be followed, but power to be experienced. Injil bukan hanya sekedar nasihat yang bisa kita dengar hari demi hari, minggu demi minggu. Tetapi lebih daripada itu, yang namanya Injil itu adalah sebuah kuasa yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Injil itu bukan hanya sekedar nasihat yang harus kita dengar, tetapi sebuah kuasa yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu sekalian. Ini melibatkan saya dan teman saya. Kalau saya sering cerita sama Bapak Ibu sekalian bahwa masalah saya sebenarnya cuma satu ya, sering nasihati oleh teman-teman dan orang-orang yang terdekat dengan saya. Yaitu saya kelebihan berat badan. Tapi masalah ini ternyata bukan hanya terjadi sama saya. Saya punya tetangga di rumah, kebetulan tetangga di rumah ini adalah teman SMA saya. Teman SMA, jadi cocok banget gitu ya. Kita tetanggaan di rumah dan dia adalah teman SMA saya. Kita masalahnya sama, kelebihan berat badan. Kita banyak mendengar nasihat untuk berolahraga. Kita banyak mendengar nasihat untuk kita mulai hidup sehat. Kita mulai beraktivitas dengan baik. Tetapi yang terjadi adalah bagi saya itu hanya sekedar nasihat. Bagi saya itu hanya sekedar nasihat. Dan apa yang terjadi dengan teman saya, boleh di next, keluarkan saja. Ini adalah gambar dia November 2024, by the way saya sudah minta izin untuk ditampilkan. Dan ini adalah gambar dia di bulan Oktober 2025. Dia tidak hanya mendengar advice itu, tapi dia melakukan. Dia mengalami experience ketika dia berolahraga. Dia mengalami kuasa dari berolahraga. Kalau kita hanya menganggap gospel atau Injil adalah nasihat untuk kita ikuti, tanpa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, katakan kanan kirinya, tidak mungkin kita akan merasakan kuasa dari Injil yang mengubahkan. Amin. Kalau kita hanya dengar dan kita tidak lakukan, maka tidak mungkin kehidupan kita diubahkan. Kehidupan kita ditransformasi. Terlebih lagi kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, the gospel is not only advice to be followed, but power to be experienced. Dan selama 4 minggu ini kita akan banyak belajar dari seseorang yang namanya Paulus, Bapak Ibu sekalian. Dia merupakan seorang evangelis yang saya bisa katakan salah satu yang terbesar di dunia dan sepanjang sejarah. Di mana dia pergi ke pelosok-pelosok dunia untuk mengabarkan kabar sukacita tentang Kristus. Dia pergi ke negara bangsa-bangsa lain untuk memberitakan cerita, kisah, Injil tentang Kristus. Bagaimana dia diubahkan dan bagaimana kehidupannya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Siapa sih Paulus? Paulus nama lamanya adalah Saulus. Dia lahir di Tarsus. Saya akan ceritakan sedikit. Dan dia adalah orang yang baik Bapak Ibu sekalian. Dia adalah orang yang luar biasa baik. Kalau dari dulu kita sering diceritakan bahwa dia itu orang jahat. Dia
banyak menyiksa orang yang percaya pada Kristus. Tetapi setelah diteliti lagi, dibaca-baca lagi, sebenarnya dia orang baik. Kenapa? Karena dia fanatik sama iman Yahudinya pada saat itu. Dan ketika kekristenan mulai tumbuh, yang disebut bidat-bidat itu mulai tumbuh dan mencederai apa yang dia percayai sebagai orang Yahudi. Dan dia bertindak sesuatu. Dia mulai menghabisi sesuatu yang mencederai apa yang dia percaya pada waktu itu. Sebenarnya dia orang baik. Dia orang yang fanatik sama pengajaran agama Yahudi pada saat itu. Dan dia orang yang sangat memegang teguh apa yang diajarkan. Dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang berasal dari golongan Farisi. Dia orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Tetapi suatu saat Kristus datang menghampiri dia. Dan kemudian kehidupannya ditransformasi 180 derajat. Ketika Kristus datang menghampiri dia dan dia mempelajari Injil, maka kehidupannya ditransformasi menjadi kehidupan yang baru. Kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupannya masa lalu. Tadinya dia adalah orang yang fanatik dengan pengajaran-pengajaran Yahudi dan dia menyiksa orang-orang yang dianggap melecehkan pelajaran Yahudi. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, dia menjadi orang yang fanatik untuk mengabarkan Injil keselamatan. Dan pagi hari ini kita akan belajar 3 poin saja yang saya rasa akan banyak membantu kita semua dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama, ketika Injil menggerakkan hati. Ketika Injil menggerakkan hati. Kita akan buka bersama-sama di Roma 1 ayatnya yang ke-16. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam Roma 1 ayat 16 itu kalau di bahasa aslinya, di pengertian yang lainnya, Paulus mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah malu dengan Injil keselamatan Kristus. Kalau kita barusan baca, aku yakin mempunyai kekuatan yang kokoh dalam Injil, keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus mau ngomong bahwa dia gak pernah malu sama Injil keselamatan Kristus. Karena bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada saat itu orang-orang Yahudi mempercayai bahwa Mesias adalah sesosok orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka udah ratusan tahun mungkin menderita di bawah penjajahan bangsa Romawi dan mereka menanti-nantikan Mesias untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan orang Romawi. Tetapi apa yang terjadi dengan Mesias yang dikabarkan oleh Paulus pada saat itu? Paulus mengabarkan bahwa Mesias yang diberikan oleh Bapa telah mati di kayu salib. Bagaimana mungkin seorang yang dinanti-nantikan untuk membebaskan bangsa Israel berakhir dengan suatu penghukuman yang paling hina pada saat itu. Karena itu tidak aneh Bapak Ibu sekalian, ketika zaman itu banyak orang yang mencela, banyak orang yang meragukan Injil. Tetapi Paulus bilang, aku gak pernah malu sama Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Yang namanya Injil itu berkuasa. Yang namanya Injil itu punya power. Power apa? Power yang mengubahkan setiap orang, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang percaya sama Mesias. Tapi pemahaman mereka tentang Mesias adalah salah. Mereka harus diperbaharui pikiran dan pemahaman mereka. Mereka harus diubahkan pemikiran mereka. Mereka mikir bahwa gak mungkin seorang Mesias yang diturunkan oleh Allah mati di atas kayu salib.
Karena dia harus menyelamatkan kita dari bangsa Romawi. Tapi kata Paulus, Mesias ini bukan hanya menyelamatkan bangsa Yahudi dari orang-orang Romawi. Tetapi Mesias yang datang ini akan membebaskan umat manusia dari penjajahan dosa. Orang Yahudi diselamatkan, diubahkan paradigmanya. Dan Paulus ngomong, tetapi juga orang Yunani. Mereka yang gak punya konsep Mesias. Mereka gak hanya ditransformasi pikirannya, tetapi mereka juga ditransformasi apa? Kehidupannya. Orang Yahudi transformasi pemahamannya, sedangkan orang Yunani ditransformasi kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang kita lupa bahwa alasan kita datang beribadah bukan hanya untuk menerima berkat. Tetapi juga diingatkan kembali bahwa kita telah menerima Injil yang hidup. Karena itu Paulus bilang, aku gak pernah malu sama Injil. Aku punya keyakinan akan kuasa Injil. Injil bukan hanya sekedar ajaran atau tradisi Bapak Ibu sekalian. Injil adalah kuasa Allah yang bekerja membangkitkan harapan di dalam kehidupan kita. Injil adalah kuasa Allah yang bekerja untuk mentransformasi kehidupan kita. Ketika Injil benar-benar hidup di dalam kita, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar didengar, tidak hanya sekedar advice yang didengar, tetapi dihidupi dan dilakukan oleh segenap dan setiap dari kita. Maka kita juga akan tergerak untuk membagikannya sama orang lain. Kalau saya yang bilang sama teman saya yang mungkin kelebihan berat badan juga, ayo kamu harus olahraga. Apakah kira-kira teman saya akan percaya apa yang saya omongin? Enggak. Tapi kalau teman saya yang tadi yang ngomong, ayo saya juga pernah ngalamin seperti kamu. Kita olahraga bareng-bareng. Maka orang yang diomongin bakal percaya. Karena apa? Dia udah menghidupi itu. Dia sudah mengalami itu. Begitu pula dengan Injil. Injil bukan hanya kita dengar setiap hari Minggu di gereja. Tetapi bagaimana kita melakukan apa yang kita dengar. Karena kita semua dipanggil menjadi murid. Bukan hanya sekedar pendengar. Yang pertama ketika Injil menggerakkan hati. Yang kedua, poin kedua yang sangat penting. Ketika Injil menggerakkan hati kita, apa yang akan terjadi? Kita memiliki hidup yang diperbaharui. Bilang bareng-bareng 1, 2, 3. Hidup yang diperbaharui. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Pernyataan bahwa kita semua yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang namanya ciptaan baru adalah ciptaan yang totally different dari kehidupan kita yang lama. Kita berubah 180 derajat dari apa yang kita hidupi ketika kita belum menerima Injil keselamatan Kristus. Masalahnya ini Bapak Ibu sekalian. Setelah kita menerima Injil Kristus, kadang-kadang kita suka mencoba merenovasi kehidupan kita. Betul? Kita suka merenovasi kehidupan kita. Tetapi in Christ, we are not renovated. We are the new creation. In Christ, we are, in Christ, we are not renovated. We are the new creation. Kadang-kadang kalau habis dengar Injil yang menceritakan tentang apapun dalam kehidupan kita, misalnya apa ya? Perbuatan yang jelek, judul. Biasanya kita melakukan judul kalau nggak ada kerjaan. Gitu ya. Keluarga kita bangkrut. Keuangan kita morat-marit karena kebiasaan buruk kita. Dan kita datang ke gereja, kita dikasih nasihat tentang bagaimana kita harus hidup baru di hadapan Kristus. Apa yang seringkali kita lakukan? Ya, dikitin lah taruhannya.
Kalau biasanya taruhannya 200.000, saya taruhan 50.000 aja. Kenapa? Kasihan otaknya, harus dipakai gitu kan. Kadang-kadang kita mengasihani tubuh kita. Atau mungkin yang sudah lama addicted dengan rokok mungkin. Sehari habis 2 slop. Ketika datang ke gereja dia kasih tahu tentang bagaimana kita harus menjaga tubuh kita. Kita punya komitmen yang baru ketika keluar dari gereja. Saya harus ngurangin nih kebiasaan saya ini. Tadinya 2 slop, 5 aja lah, 5 batang aja sehari. Kenapa? Kasihan, takut badannya kaget gitu kan. Kadang-kadang suka ngomong gitu. Kadang-kadang kita berusaha untuk renovasi diri kita. Padahal Paulus bilang, enggak. Kita bukan direnovasi, tapi kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu berbeda jauh dengan apa yang kita hidupi sebelum kita mendengar Injil. Paulus nulis, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Injil tidak hanya mengubah status kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga merubah cara pandang kita tentang dunia. Dulu kita hidup buat kesenangan diri kita sendiri, tetapi ketika kita sudah ditransformasi oleh Injil, kita hidup buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita buat Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Kalau dulu kita tergoda untuk selalu mencari kebahagiaan dunia. Dulu kita selalu tergoda untuk memuaskan kehidupan daging kita. Tadinya merokok 2 slop, 5 slop, jadi 5 batang aja lah, kasihan badannya. Padahal di ayat yang lain di Roma 8 ayat 12, Paulus dengan jelas mengatakan kita gak punya hutang sama tubuh kita. Kita orang berhutang, tapi kita gak pernah berhutang sama tubuh kita. Paulus bilang bahwa kita gak punya kewajiban untuk memuaskan tubuh kita. Sebelum kita kenal Kristus, kita adalah orang-orang yang selalu tergoda untuk memuaskan kehidupan daging kita. Tetapi setelah kita ketemu dengan Kristus, kita menemukan sukacita sejati. Bukan dari apa yang kita terima. Bukan dari validasi orang di sekeliling kita, tetapi dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya perubahan sejati itu terpancar keluar dari apapun yang kita lakukan dan perkatakan dan kasih kita kepada sesama. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, ketika kita sudah tahu hidup kita setelah mengenal Injil adalah hidup yang sudah diperbaharui, apa yang akan terjadi? Kuasa yang nyata. Kuasa perubahan yang nyata. Ayat terakhir di 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ayat ini ditulis oleh Paulus pada jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan bahwa jemaat Tesalonika menerima sebuah penderitaan fisik dan sosial karena kehidupan mereka dengan Kristus. Mereka dijauhi, mereka diberikan kesempatan yang lebih sedikit oleh orang-orang di sekelilingnya karena mereka melakukan apa yang Kristus mau mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Paulus bilang bahwa penindasan yang berat kamu telah menerima karena firman Tuhan. Tetapi kabar bahagianya adalah kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Walaupun mereka hidup menderita, walaupun mereka ditekan secara fisik dan sosial pada saat itu, mereka tetap bersukacita. Mereka tetap melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Dan Paulus mengingatkan pada jemaat Tesalonika bahwa Injil datang bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dan dengan keyakinan yang penuh. Mereka menjadi teladan, Bapak Ibu sekalian.
Karena hidup mereka mencerminkan Injil itu sendiri. Artinya penginjilan bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi tentang hidup yang bersaksi. Bagi dunia ketika kita dilukai, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalas orang yang melukai kita. Tetapi dalam Kristus ketika kita dilukai, kita harus mengampuni. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu sekalian, apakah itu sesuatu yang menderitakan bagi kita semua? Secara manusia ya. Karena manusia itu pada dasarnya senang melihat orang lain menderita. Manusia itu senang untuk melihat sesamanya itu menderita. Tapi dalam Kristus, kita harus berbeda dengan dunia. Dan itu yang Paulus bilang, penderitaan yang harus kita terima. Bagaimana kita bisa melihat dunia boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena kita sudah ditransformasi oleh Kristus. Setiap kali kita mengampuni, setiap kali kita mengasihi, setiap kali kita menolong tanpa pamrih, Bapak Ibu sekalian, kita sedang memberitakan Injil tanpa perlu mimbar. Next, karena the loudest sermon is not what we say, but how we live. Injil yang paling keras itu bukan hanya sekedar apa yang kita katakan Bapak Ibu sekalian, tetapi apa yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa bulan ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya bahwa boleh di next, kita semua tidak terpanggil untuk berkhotbah, tetapi semua terpanggil untuk menjadi surat yang terbuka sebagai bukti nyata kasih surga kepada dunia. Kita dipanggil tidak hanya sekedar untuk menjadi orang yang berdiri di atas mimbar dan memberitakan Injil, tetapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi mimbar dan membuat orang lain percaya sama Kristus melalui apapun yang kita lakukan dan perbuat. Pada hari ini, pagi hari ini, Paulus mengajarkan 3 hal sederhana bagi kita semua. Bagaimana Injil itu menggerakkan hati kita. Bagaimana kita setelah menerima Injil itu adalah ciptaan yang baru. Dan bagaimana kita bisa memperlihatkan kuasa yang nyata akan Injil yang kita dengar. Dan bagaimana kita bisa melihat tidak hanya kehidupan kita yang ditransformasi, tetapi kehidupan keluarga kita. Kehidupan komunitas di mana kita dipercaya oleh Tuhan juga berubah dan semakin serupa dengan Kristus. Semua mau itu? Yang mau lambaikan tangannya? Kita memberikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bagi firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami menerimanya dengan hati yang terbuka, telinga yang terbuka. Dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai surat yang terbuka untuk setiap orang dapat membacanya sebagai saksi Kristus di dalam dunia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami tidak melakukan Tuhan apa yang telah kami dengar. Tapi ajar kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan banyak orang diubahkan. Banyak orang yang menerima Tuhan, banyak orang yang merasakan Tuhan. Karena kami percaya itu yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk pagi hari ini. Jadikan firman yang telah ditaburkan, tertabur di tanah yang gembur, bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
media sosial, di mana semua hal bisa ditunjukkan, kita sering melihat orang memamerkan gaya hidup. Mobil, rumah, liburan, barang branded, bahkan pelayanan rohani pun dipamerkan. Tanpa sadar, banyak orang Kristen ikut mempraktikkan gaya hidup ini. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Biblical Night pada bulan November akan membahas tentang gaya flexing. Biblical Night akan diadakan pada hari Kamis, 20 November 2025, pukul 19 sampai 20.30. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom meeting. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Kami tetap mengundang dan kita berdoa supaya kami dapat beribadah bersama-sama pada minggu yang akan datang. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah mari kita doakan bersama-sama untuk semua persiapan acara atau kebaktian event pada bulan Desember yang akan datang. Supaya semua acara, semua kegiatan dapat berjalan dengan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan semua yang hadir boleh mendapat berkat Tuhan melalui kebaktian tersebut. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dan kami semua. Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada hari ini, dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang dapat mengajak kami semua, mendorong kami semua supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Kau berkati semuanya Tuhan, ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memimpin, memelihara, menjaga hidup kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan menyertai hidup kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau antar kami semua sampai ke rumah kami masing-masing. Kami dapat melewati hari ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Di era media sosial, di mana semua hal bisa ditunjukkan, kita sering melihat orang memamerkan gaya hidup. Mobil, rumah, liburan, barang branded, bahkan pelayanan rohani pun dipamerkan. Tanpa sadar, banyak orang Kristen ikut mempraktikkan gaya hidup ini. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap? Biblical Night pada bulan November akan membahas tentang gaya flexing. Biblical Night akan diadakan pada hari Kamis, 20 November 2025, pukul 19 sampai 20.30. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom meeting. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.